أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar alladzi huwal qadim bila ghayah wal baqi bila nihayah. Allahu Akbar alladzi ala fi dunuwi wa dana fi uluwi. فلا يهديه زمان ولا يحيط به مكان. الله أكبر الذي لا يعوده ما خلق ولم يخلقه على مثال سبق بل أنشأه ابتداعا وعدله اصطناعا. الله أكبر الذي أحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته وأوضح حكمته وضل على ألوهيته. الله أكبر سبحانه لا مؤكب لحكمته ولا دافع لقضائه وتواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه. الله أكبر أحمدك حمد من أخلص النية لوجهك الكريم وأشكرك شكر من أتاك لذاتك وابتغاء رضوانك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها تقدست أقدامه وعظمت أعلاه وعلى عن صفات كل مخلوق وتنزه عن كل شبيه كل مصنوع ولا تبلغ الأوهام ولا تحيط به العقول ولا الأفهام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان ظاهره صورة لباطنه وفعله مطابقا لقوله وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة لجميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تقبلوا دعوته وترسموا خطاه ففازوا بالنعيم والرضوان. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besar Engkau ya Allah. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu semata. Betapa bahagianya kami pada hari ini karena kami dapat memandangkan kalimat-kalimat kuasa-Mu di antara saudara-saudara kami yang seiman dan seagama. Engkau dengar dan Engkau saksikan betapa tauhid dan betapa tahmid dan takbir mengumandang di mana-mana tanpa kecuali. Baik mereka yang kini sedang berada di tanah suci menunaikan ibadah haji maupun mereka yang berada di belahan bumi barat dan timur atau di mana saja mereka berada, yang pasti pada kebahagiaan hari ini keagungan dan kebesaran-Mu dipersaksikan oleh hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang cerah ini umat Islam berbondong-bondong menuju masjid-masjid dan tempat-tempat yang dipersiapkan untuk pelaksanaan salat Id. Dengan tenggorokan yang kering, kita memandangkan kalimat takbir dan tahmid sabun air membasahi bibir kita. Kalimat kebesaran dan tasbih yang telah membersih dari bibir yang bertakwa dan beriman. Dengan menjalankan sunnah Nabi, yaitu bersalat Id 2 rakaat,
yang kemudian diikuti pembacaan khutbah yang kini sedang berlangsung. Kesemuanya ini merupakan syiar bagi agama kita dan akan menggugah perasaan setiap insan yang berjalan di atas seluruh insanianya. Kita sebagai muslim, bila kalimat takbir berangkasa, maka hati kita akan bergemetar. Perlahan-lahan akan diikuti dengan tetesan air mata keimanan mengingat kebesaran-Mu dan keagungan-Mu ya Allah. Dengan himpunan jamaah yang sebanyak ini, yang kemudian perannya nanti kita akan berpapasan jalan dengan kaum muslimin yang lainnya, maka akan semakin terasalah ukhuwah dan kesatuan kita. Ukhuwah Islamiyah dan kesatuan seperti inilah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Salat jemaah salat Id yang berbahagia. Dengan datangnya hari kurban mengingatkan kepada kita suatu peristiwa sejarah yang penting dan agung. Peristiwa tersebut melibatkan dua tokoh besar, dua orang rasul Allah Subhanahu wa taala yang akan dikenal sepanjang masa, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Peristiwa sejarah yang dimaksud yaitu pertama, perintah mendirikan Baitullah sebagai simbol tempat melaksanakan ibadah haji dan arah kiblat setiap melaksanakan salat. Kedua, perintah untuk menyembelih putra kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun beliau merupakan anak tunggal ketika itu dan bertahun-tahun dirindukan kedatangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anugerah putra yang dilambakan, dengan Ismail alaihissalam datang menempati suatu tempat yang kian menyubur. Maka kita suci dari Yang Maha Kuasa untuk mendirikan Baitullah sebagai arah kiblat setiap melaksanakan salat, di samping sebagai simbol tempat melaksanakan ibadah haji. Haji adalah salah satu rukun Islam. Dalam hati kita setiap muslim diwajibkan untuk menjalankannya. Hanya saja digarisbawahi untuk mereka yang mampu dari segi kesehatan, mampu keuangan, mampu pengetahuan, bahkan persiapan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, dan diwajibkan kepada setiap muslim untuk mengerjakan haji bagi yang mampu untuk itu. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada orang yang sudah memenuhi syarat kemampuan untuk cepat-cepat melaksanakan dengan sabdanya, "Lalu ilal haji namadha ya'ridu alaikum." Maksudnya cepat-cepatlah menunaikan ibadah haji, karena kalian tidak tahu apa yang akan menghalangi kalian untuk melaksanakannya di kemudian hari. Ibadah haji merupakan laboratorium bagi kadar iman seseorang, karena dalam pelaksanaan ibadah haji akan terlihat sampai di mana kemampuan dan keseriusan seseorang untuk beragama. Di sana akan terlihat apakah seseorang itu sahabat dalam menghadapi ujian fisik dan mental, yang akhirnya akan keluar hasil dari laboratorium itu, apakah haji mabrur atau bukan haji mabrur. Seandainya akidah, amalia dan akhlaknya bertambah baik sebelum menunaikan ibadah haji, maka berarti hajinya adalah mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana sebaliknya, akidah dan amalia dan akhlaknya setelah melaksanakan haji lebih buruk dari sebelum melaksanakan ibadah haji, maka syukurlah kita akan mengatakan atau memberikan predikat haji mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan Id Adha yang berarti hari penyembelihan, mengingatkan kita kepada rangkaian peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa ia menambahkan seorang putra, tempat mencurahkan kasih dan sayangnya, menyambung cita-cita dan perjuangannya untuk hari esok. Hal ini terlihat dari doanya yang disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Maksudnya, ya Tuhanku, anugerahilah kepadaku seorang anak yang termasuk di antara mereka yang saleh. Kehadiran Ismail alaihissalam disambut dengan sujud dan syukur pada Tuhan yang Maha Pemberi. Akan tetapi pada saat-saat kasih sayangnya mulai tertumpah, datanglah cobaan yang sangat berat menimpa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Titah Tuhan untuk menyembelih putra tercinta datang kepada Nabi Ibrahim melalui ru'ya salihah
mimpi yang benar. Peristiwa tersebut Al-Quran menyampaikan kepada kita dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sayf qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksudnya tatkala Ismail alaihissalam sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar jawaban Ismail, kesiapan anaknya menerima dan mentaati perintah Allah SWT, beliau dengan ikhlas mengucapkan kepada anaknya, ni'mal aun ya bunayya anta ala amarallahu bi. Maksudnya, kaulah wahai anakku sebagai penolong dalam melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah SWT, godaan syaitan tidak henti-hentinya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi dengan penuh ketaatan dan ketakwaan. Berhayal syaitan mencoba membujuk dan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menang dan syaitan celaka. Tercinta yang semulanya akan dijadikan sebagai korban diganti oleh Allah SWT dengan seekor kibas atau domba. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam merencanakan atau melaksanakan suatu amal kebaikan atau suatu bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT, bahkan pengabdian kepada masyarakat pun, syaitan dan para pengikutnya tidak henti-hentinya dengan segala usaha dan upaya akan menggoda dan menghalangi kita agar tidak meneruskan rencana atau tidak melaksanakan bentuk ketaatan dan pengabdian tersebut. Dan inilah janji syaitan akan menggoda dan menghalangi manusia dari 4 alam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Maksudnya, kemudian saya akan mendatangi menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan dan dari kiri. Jemaah yang berbahagia, akhirnya putra tercinta yang semulanya akan dijadikan sebagai korban diganti oleh Allah SWT dengan seekor kibas. Inilah balasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang patuh dan sabar dalam menjalankan perintahnya. Ini merupakan didikan bagi kita semua untuk tidak segan-segannya memberikan sesuatu yang berharga di jalan Allah SWT dan memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi terhadap program-program pemerintah kita, khususnya program pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kota Makassar, memberikan sesuatu yang bernilai dan sifatnya menunjang kebudayaan agama, bangsa dan negara yang tercinta ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, dengan datangnya Id al-Adha ini mengingatkan juga pada kita rangkaian peristiwa yang bersejarah ini, yaitu usaha dan kesungguhan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam pencarian sumber air yang akan diminum anaknya Ismail, yang menyebabkan beliau harus berlari-lari, ulang alik dan naik turun sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang diabadikan dengan dijadikannya sebagai salah satu rukun ibadah haji dan umrah, yaitu bersa'i 7 kali antara kedua bukit tersebut. Peristiwa tersebut memberikan didikan dan pengajaran kepada kita semua bahwa kita ini dituntut aktif dan selalu meningkatkan usaha dan berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat mensejahterakan umat dan masyarakat, sebagaimana halnya Siti Hajar dengan hasil jerih payah usahanya yang akhirnya menemukan air Zam-Zam yang sampai hari ini masih kita menikmatinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam ma syuriba bihi." Maksudnya air Zam-Zam akan menjadi obat bagi segala macam penyakit sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah semangat dan jiwa pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam serta Siti Hajar. Kita sebagai umat Islam perlu mengambil spirit dari jiwa dan semangat pengorbanan yang dimiliki Nabi Ibrahim serta keluarga untuk menanamkan rasa keikhlasan untuk berkorban
dan berbagi terhadap sesama dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti itu sangat diperlukan untuk setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupannya. Apalagi kalau kita punya keinginan untuk mengadakan perubahan dalam kehidupan masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum masyarakat kecuali mereka mengubah terlebih dahulu apa yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, marilah kita akhiri dengan segala bentuk praktek hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan agama yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya binatang yang dipotong dan dikorbankan agar supaya seluruh bentuk dan sifat haiwaniyah dapat dilenyapkan dan dibuang jauh-jauh. Seperti sifat kerakusan untuk mengambil dan memiliki sesuatu dari cara menipu dan memanipulasi, atau dengan cara mengkorupsi atau mencuri, sekalipun itu bukan hak dan miliknya. Sifat egois dan ambisi yang tidak terkendalikan, memperlakukan orang lain sebagai mangsa atau sebagai musuh yang harus dihabisi, tidak mau menerima nasihat, enggan mendengar teguran, senang menyebarkan hoaks dan gosip, isu dan fitnah, kenyang dari kelaparan orang lain, kaya dengan cara memanipulasi, menerima sogokan dan memeras orang lain dengan bermacam-macam alasan dan argumentasi yang dibuat-buat dan sebagainya. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menganggapnya seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat daripada binatang ternak, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan dalam neraka Jahannam sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maksudnya sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak dalam segala tindakannya yang hanya mengikuti kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Sebaliknya, mari kita tingkatkan amal-amal kebajikan, kesetiakawanan, kepedulian sosial, keikhlasan berkorban dan berbagi pada sesama, mengulurkan tangan pada orang-orang miskin dan yang membutuhkan bantuan, kerelaan berkorban untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan agama sebagai bukti nyata sebagai meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mari kita ikut serta menunjang usaha-usaha untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup aman, sejahtera dan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan mulai dari hari ini, hari-hari berikutnya dan yang akan datang, kita tingkatkan amal kita tetap memperbanyak bentuk-bentuk pengorbanan dan sumbangan kita, karena masih banyak sektor-sektor keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, rumah-rumah tahfidz Al-Quran, panti-panti asuhan, anak-anak yang tidak mampu dalam sekolah, korban gempa dan bencana alam, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya yang masih memerlukan bantuan dan menunggu uluran tangan dari kaum muslimin, karena masa depan umat Islam terletak pada kita semua, sampai di mana perhatian dan didikan kita terhadap anak-anak kita dan remaja kita, karena bentuk dan model umat Islam yang akan datang. Kita bisa melihat bentuk dan pendidikan anak-anak dan remaja kita. Kalau kita didik dan bekali pengetahuan dan pemahaman agama, maka masyarakat yang akan datang adalah masyarakat yang tahu dan paham dan taat agama. Akan tetapi, kalau kita tidak didik dan tidak bekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap agama, maka kita siapkan masyarakat yang akan datang, masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengerti serta buta agama. Waliyahzubillah. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan semangat berkorban yang dibawa ajaran korban dalam iman Islam mulai dari hari ini
dapat merasuk kembali dalam jiwa kita, dapat hidup dan bersemi kembali dalam hati kita, sehingga ukhuwah Islamiyah dan solidaritas Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW benar-benar kita wujudkan di antara sesama kita dalam arti yang sebenar-benarnya demi menjaga dan memelihara keutuhan NKRI sebagai bangsa Indonesia. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah ini, saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia untuk menjadikan hari raya ini sebagai momentum untuk membina ikatan persahabatan dan kesatuan, menyatupadukan kasih sayang serta mempersatukan rohani dan jasmani dalam membangun daerah kemakmuran dan keadilan, masyarakat ilmu dan iman, hikmah dan hidayah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini saya mengajak seluruh jamaah dan seluruh warga dan masyarakat Kota Makassar untuk bersama-sama menundukkan kepala dan mengikhlaskan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa. Semoga pemerintah kita Kota Makassar khususnya dan pemerintah Provinsi Selatan umumnya yang kita cintai serta seluruh jajarannya, begitu juga kepada seluruh aparat keamanan, tetap mendapatkan hidayah, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dalam memimpin daerah ini, sehingga seluruh program pembangunan yang direncanakan untuk kejayaan dan kesejahteraan seluruh warga dan masyarakat dapat tercapai dan dinikmati insyaallah. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita dengan hati terbuka, dengan wajah yang jernih, dengan tangan terulur kita mulai langkah tersebut dengan saling memaafkan. Mari kita kibarkan panji kedamaian sambil berdoa. Allahumma وعليك السلام وإليك يعود السلام حينا بالسلام وأدخلنا الجنة والسلام تبارك ربنا وإليك المجيد تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام جعلنا الله وإياكم من الأخيار آمين دخلنا وإياكم من عباد الصالحين قولا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.